Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa memuliakan nama-Mu dan bisa menjadi berkat bagi semua orang. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Walau ku kecil lemah,
Silakan. Kita berdoa. Terima kasih ya Pak ya Bapak, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah sertai kami dalam perjalanan kami masing-masing hingga kami boleh selamat sampai di sekolah. Bapak, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus, dan biarlah firman ini hanya kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Hanya di dalam Engkau kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi ini kita masih melanjutkan dari Matius 14. Yuk, disiapkan yang bawa Alkitab, Matius 14. 2 ayat pagi ini, ayat yang ke-25 dan 26. Matius 14 ayat 25 hingga 26. Demikian firman Tuhan. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Amin, firman Tuhan. Pagi ini renungan kita temanya ketakutan dapat membutakan. Ya. Kita tahu murid-murid Tuhan Yesus itu dekat sama Tuhan Yesus kan, mereka mengenal Tuhan Yesus. Tapi kamu perhatikan di ayat 26 mereka terkejut dan takut. Takut loh. Kenapa takut? Mungkin kondisinya saat itu. Ayat 25 sudah dijelaskan. Sekitar jam 3 malam. Ada yang pernah bangun jam 3 malam? Gelap. Masih sepi gitu ya. Kemudian suara sekecil apapun akan terdengar karena sepinya. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus datang sama mereka. Dan mereka masih mungkin baru bangun tidur, belum sadar sepenuhnya, dan mereka takut. Sehingga mereka tidak mengenali Tuhannya. Mereka tidak mengenali Tuhan Yesus walaupun mereka bergaul erat, bergaul akrab dengan Tuhan. Tapi kondisi sekitar membuat mereka takut. Dan ketika mereka takut, mereka tidak mengenali Tuhan. Nah, ini bahaya. Kita bisa saja takut pada apapun yang ada di depan kita. Kita takut masa depan kita takut kita tidak bisa mengerjakan ulangan mungkin. Kita takut, ada yang pernah bangun malam-malam kebelet ke kamar mandi terus takut. Nah, terus kamu membayangkan, wah di pojok ada putih-putih padahal gorden. Atau kamu mau ke kamar mandi ada yang bergerak, kamu kira wadah ada hantu padahal tikus lewat. Ketika takut itu membuat segala sesuatu itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kamu akan tertutupi mata hati, mata beneran juga karena ketakutan. Masa depan yang tidak jelas juga bisa membuat takut. Dan itu berbahaya karena kita tidak lagi mengenal Tuhan kita. Padahal kita seharusnya mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kalau kamu pernah dengar lagu ini ya, di Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, ketika kita dekat sama Tuhan, kita seharusnya tenang. Kenapa? Karena kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu bersama kita. Jadi hati-hati dengan kata takut. Takut apapun itu. Takut ke kamar mandi sendiri, takut tugasnya ndak beres, takut ini, takut ini. Ketika kamu merasa takut, hati-hati. Itu bisa membutakan matamu, mata hatimu, membutakan pikiranmu, dan kamu tidak akan menemukan jalan keluar ketika kamu takut. Hati-hati. Tapi ingat, ketika kita lekat sama Tuhan, ketika kita dekat sama Tuhan, Dia keselamatan kita, Dia kekuatan kita,
dan kita akan tenang melangkah. Masih takut lagi? Masih takut lagi? Kita akan lawan ketakutan kita dengan dekat akan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami belajar dari sedikit firman-Mu, bahwa kami tidak perlu takut ketika kami berjalan bersama Engkau, bahwa ketakutan itu dapat membutakan kami, menutupi langkah kami, menutupi jalan kami. Dan biarkan kami melekat padamu, hidup bersama denganmu, dan seturut dengan kehendak-Mu, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terbaik dimanapun kami berada, boleh menjadi berkat bagi sekitar kami, dan boleh menjadi terang bagi sekeliling kami. Tuhan, ajari kami melangkah bersama dengan firman-Mu dalam setiap hal, dalam setiap kegiatan, dalam setiap aktivitas kami. Sepanjang hari ini pun kami mau berserah hanya ke dalam kuasa tangan-Mu Yesus. Kau sendiri yang pimpin kami dalam setiap hal yang kami lakukan. Tuhan juga sertai Bapak Ibu guru yang mendampingi kami, agar mereka boleh mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan yang hanya daripada-Mu. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami berserah penuh hanya ke dalam kuasa tangan-Mu Yesus. Haleluya. Amin.